Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Amdina Rosyada, jurusan Pendidikan Sejarah dengan MPM 220610100257. Nah, mengenai terkait dengan pembelajaran kita menggunakan materi tentang sejarah dengan menggunakan aplikasi Visme sebagai alat untuk membuat materi. Nah, di sini kita harus tahu apakah itu Visme. Visme adalah alat pembelajaran visual yang online yang biasa digunakan untuk infografis, peta jalan, daftar periksa, laporan, dan poster. Apa yang baik tentang alat ini? Nah, kita bisa dapat mengubah ilustrasi, dan alat bantu visual kita itu bisa menjadi untuk presentasi. Dan demikian itu kita dengan mudah untuk menyampaikan ide dan pemikiran yang ingin kita sampaikan melalui aplikasi ini. Nah, setelah semua proyek yang sudah kita buat ini, timbullah pertanyaan bagaimana cara kita mempresentasikan hasil proyek kita ini untuk peserta didik. Nah, jika kita ingin mempresentasikan ini, kita tekan tempat present. Nah, di sini ini adalah mengenai tentang poster, di mana yang saya buat ini adalah teori-teori kedatangan Islam di Nusantara. Nah, jadi banyak yang berpendapat Islam di Nusantara tidak terlepas dari adanya jalur perdagangan di Selat Malaka. Banyak kapal-kapal dagang muslim yang datang dan singgah di Nusantara, dan adanya interaksi antara pedagang dari penjuru dunia dengan intensitas tinggi memunculkan beragam teori mengenai proses masuknya Islam ke Nusantara. Jadi di sini ada beberapa teori. Yang pertama ada teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini memiliki kekurangan dan kelebihannya. Seperti kelebihannya itu ada bukti batu nisan Sultan Kerajaan Samudra Pasai, serta kekurangannya yaitu Kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sedangkan India Gujarat menganut mazhab Hanafi. Nah, bagaimana dengan teori Persia? Teori Persia memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya ada pengaruh adat upacara
Pada abad ke-7 Masehi, kekuasaan Islam masih berada di Timur Tengah. Dan selanjutnya ada kelebihan dari teori Mekah. Kelebihannya itu adalah adanya bukti makam Fatimah binti Maimun, dan kekurangannya itu buktinya kurang kuat dibandingkan teori lain. Selanjutnya ada teori Cina. Kelebihannya adanya masjid-masjid tua berarsitektur Cina di Jawa, dan kekurangannya tidak menjelaskan tentang awalnya masuk Islam ke Nusantara. Nah, selanjutnya ada kita akan melihat bagaimana penampilan PPT yang sudah dibuat. Materi yang saya ambil itu mengenai sejarah perkembangan Islam. Nah, bagaimana asal mula berdirinya Islam? Islam dimulai dengan ajaran Nabi Muhammad di tempat kelahirannya, yaitu Mekah. Sifat-sifat yang menjadi ciri agama baru ini dikembangkan setelah beliau pindah ke Madinah dalam tahun 622 Masehi. Bagaimana perkembangan Islam? Sejarah Islam setelah Nabi Muhammad meninggal berkembang secara luas di seluruh dunia. Nah, kita akan membahas empat Nah, yang pertama ada Khulafaur Rasyidin dengan tahun 632 sampai 661 Masehi. Yang kedua ada Bani Umayyad, itu sekitar 661 sampai 750 Masehi. Dan Bani Abbasiyah sekitar 752 sampai 1260 Masehi. Yang terakhir ada Turki Utsmani sekitar 1243 sampai 1924 Masehi. Nah, Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah. Pada masa ini dilakukan perkumpulan Al-Quran. Di masa ini juga dilakukan berbagai ekspedisi, diantaranya ekspedisi ke Syriah. Selain itu, ekspedisi juga terjadi banyak perang. Pemerintahan berakhir pada masa Khalifah Hasan. Selanjutnya ada Bani Umayyad. Muawiyah menjadi khalifah dan mendirikan kerajaan Bani Umayyad. Pada masa ini terjadi peperangan kepada Konstantinopel, namun tentara Abbasiyah menyerang kerajaan Bani Umayyad. Alhasil, kerajaan Bani Umayyad runtuh. Dan ada Bani Abbasiyah. Di masa ini dibangun Masjid Cordoba, Spanyol. Pada masa ini telah ditemukan ilmu aljabar oleh Al-Khawarizmi. Pada masa ini juga terjadi banyak perang. Di antaranya adalah Perang Salib. Bani Abbasiyah runtuh oleh serangan dari tentara Mongol yang menyerang dan memusnahkan kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Dan selanjutnya ada Turki Utsmani. Itu adalah Kesultanan Utsmaniyah didirikan oleh Utsman I pada tahun 1301 Masehi. Pada masa ini terjadi banyak perang di mana-mana.
Pada tahun 1924, Kerajaan Turki Utsmani menyatakan untuk berubah menjadi republik dan berdirilah negara Turki. Bagaimana perkembangan Islam di Indonesia? Nah, kita akan membahas tentang masuknya Islam di Indonesia, corak perkembangan Islam di Indonesia, tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, masuknya Islam di Indonesia itu ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama Dr. Andes Junaid Pariduri, yang kedua ada Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang ketiga ada Zainal Arifin Abbas. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan diperkuat dengan bukti ditemukan makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang bertahun 475 Masehi atau 1082 Masehi. Nah, bagaimana corak perkembangan Islam di Indonesia? Corak perkembangan Islam di Indonesia ada masa Kesultanan. Itu berdirinya beberapa kerajaan bercorak Islam di berbagai daerah di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Maluku. Di Sumatera itu ada Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, itu di Aceh. Dan Jawa ada Kerajaan Mataram, Demak, Banten, dan Cirebon. Dan di Sulawesi itu di Gorontalo, dan di Maluku ada Ternate Tidore. Nah, yang selanjutnya ada pada masa penjajahan. Di tengah-tengah proses transformasi sosial yang relatif damai itu, datanglah pedagang-pedagang barat, yaitu Portugis, kemudian Spanyol. Nah, kemudian disusul oleh Belanda dan Inggris. Tujuannya adalah menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia di sepanjang pesisir kepulauan Nusantara ini. Nah, terjadinya perlawanan terhadap penjajahan, yaitu satu Tuanku Imam Bonjol melalui Perang Paderi dalam tahun 1820 sampai 1837 di Sumatera Barat. Yang kedua ada Pangeran Diponegoro pada tahun 1815 sampai 1838 melalui Perang Diponegoro di Jawa Tengah. Yang ketiga ada Perang Aceh 1873 sampai 1904 di bawah pimpinan Panglima Polem Tengku Ditiro, Tengku Umar, dan Cut Nyak-Dien. Nah, bagaimana pergerakan organisasi Islam di Indonesia? Itu ada 4 organisasinya, yaitu pertama ada Syarikat Dagang Islam, yang kedua ada Perserikatan Ulama, yang ketiga ada Muhammadiyah, yang keempat ada Nahdlatul Ulama. Siapa-siapakah tokoh perkembangan Islam di Indonesia? Itu tokohnya ada 5, yaitu Hamzah Fansuri, Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdus Samad Al-Palimbani, Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani, dan kemudian Wali Songo. Nah, kita dapat mengambil hikmah dari perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Islam itu adalah ajaran yang berisi kedamaian. Yang kedua, penyebaran agama Islam di Indonesia adalah pribadi yang memiliki ketangguhan dan pekerja keras. Yang ketiga, terjadi alkulturasi budaya antara Islam dan kebudayaan lokal meskipun Islam tetapi memiliki batasan dan secara tegas
tidak boleh bertentangan dengan ajaran dasar dalam Islam. Nah, cukup sekian.